Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian. Uh, saya melihat di media sosial saudara seorang yang percaya Yesus. Dia mengaku bahwa tidak ada yang menginjili, tetapi Yesus sendiri yang datang menjamah hidupnya. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan masih bekerja sampai saat ini dan terus bekerja bagi setiap orang yang mencari Dia. Alkitab berkata bahwa carilah Tuhan selama Ia masih berkenan ditemui. Ada waktunya kita ingin mencari tetapi tidak menemukan, saudara. Anugerah itu tersedia bagi kita selama kita masih hidup. Saya sering membahas dari channel saya bahwa ketika orang sudah meninggoy, maka tidak ada lagi kesempatan untuk dia diselamatkan. Dan semasa hidupnya ketika orang itu tidak percaya Kristus, maka iman kita, saudara, iman Kristen berkata bahwa pasti akan dihukum atau masuk ke dalam di mana, saudara, jadi tetangganya surga. Saudara akan lihat kesaksian seorang ibu ini dan dia merasa damai, merasa sukacita. Bahkan saya mendengarkan videonya pada saat detik-detik dia mau dibaptis, saudara. Dia minta maaf ya, dia mengalami penyakit yang wanita ya, yang terus-menerus mengeluarkan lelehan, saudara. Lalu merasa tertuduh untuk datang ke gereja, tetapi suaminya berkata, Tuhan tidak jijik dengan DARA. Apapun keadaan saudara, Dia menerima kita. Tuhan kita, Tuhan yang tidak bisa diatur oleh manusia. Dan Dia mengasihi umat manusia apapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita. Dia menerima saudara apa adanya. Karena itu selama masih ada kesempatan, datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kita langsung lihat pernyataan dia, saudara, bagaimana dia menerima Tuhan Yesus. Selamat menyaksikan. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan saya, itu karena Tuhan Yesus sendiri datang ke saya, menjamah saya, bukan karena siapa-siapa. Nah, sudah gitu, saya yakin, saya minta dibaptis. Saat saya minta dibaptis, saya terima dibaptis itu, saya mau minta sendiri loh Pak, bukan ditawarin. Saya mencari sendiri Tuhan, bukan karena dikasih tahu orang atau pendeta ujuk-ujuk Bapak datang ke saya nginjilin saya, enggak ada. Saya datang apa? Saya minta dibaptis. Setelah saya dibaptis, saya mau dibaptis, saya udah ngisi formulir semuanya. Saya pendarahan 3 bulan. Aku pikir datang bulan biasa dong, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 1,5, hingga 3 bulan, nggak berhenti. Sampai saya bosen Pak, minum obat. Jangankan berhenti Pak, berkurang pun enggak. Siapa yang nggak bosen Pak? 3 bulan loh Pak, waktu itu, bahkan lebih ya. Tapi ada lucunya gini, karena saya di sebelumnya, kalau kita datang bulan, jangankan ke pegang aja tidak boleh, karena kita najis. Nah, saya berpikir masih kayak keyakinan yang dulu dong Pak. Saya nggak mau ke gereja Bang, ini saya ngomongnya, Bang saya nggak ke gereja hari ini. Kenapa? Saya lagi datang bulan. Ketawalah suami saya. Saya jawabnya, nggak bener nih, suka melihat yang teriakan. Sekarang pikir saya nggak bener, jujur loh Pak. Nah, sudah gitu, jawabnya, Tuhan saya tidak jijik sama darah. Itu jawaban suami saya. Ya udahlah, saya gimana ya? Saya takut tembus ke apakah, pokoknya gimana caranya, gitu kan. Ternyata sampai gereja, nggak apa-apa Pak, boleh. Ternyata nggak ditanya, kamu lagi datang bulan nggak gitu. Ya saya di sana suka cita banget kan Pak. Nah, singkat cerita, udah 3 bulan tuh Pak. Saya nggak berhenti, saya capek ke rumah sakit, periksa itu capek Pak. Nggak ada apa-apa, gitu kan. Sudah gitu, pas hari Minggu itu biasanya kan saya selalu gini. Kalau saat firman, aku nggak mau ketinggalan 1 detik sedikit pun firman itu ketinggalan. Saya itu biasa kalau mau firman itu saya ke toilet dulu biar nanti nggak ada istilah mau kencing lah apalah, itu aku nggak mau Pak. Sudah saya siapkan, bahkan air pun saya bawa, karena saya nggak mau ketinggalan firman yang akan dibawakan oleh gembala saya itu. Mungkin ini udah diatur Tuhan, saya tiba-tiba itu mau kencing. Saya mau kencing, softtek saya nggak ada apa-apanya Pak, bersih. Udah 3 bulan lebih itu Pak, karena per bulan saya pengen dibaptis, katanya kok nggak bisa-bisa terus karena datang bulan. Nah, saat itu juga saya bilang, saya mau dibaptis sekarang ini. Saya jawabnya gitu. Nah, kalau orang dibaptis sukacita dong Pak. Suami saya pasti sukacita. Saya telepon. Saya tuh baptis itu nggak diantar siapa-siapa kecuali pendeta sama ibu itu karena dia pekerja. Nggak ada yang ngantar suami saya atau apa Pak. Jadi saya berangkat sendiri. Ya coba Pak. Nah, setelah suami saya telepon, Bang, saya mau dibaptis. Ya udah, bagus dong. Nanti kirim foto atau video dong. Nah, dengan pendatarnya. Nah,
kayak nggak ada, oh sukacita banget nih gue dibaptis, enggak, udah selesai gitu aja. Nah sudah gitu saya selesai dibaptis, selang semalam atau 2 malam itu saya mimpi Pak, mimpi seorang laki-laki yang sama, tapi beda lagi. Dia ngasih saya salib tapi emas. Saya buang itu salibnya, saya bilang aku nggak mau, ini apa gitu kan, saya mau emas tapi aku nggak mau salib, saya mau emas tapi saya nggak mau salib, saya digituin. Tapi salib itu datang terus ke saya, dikasih terus ke saya, hingga laki-laki itu bilang gini, ini untuk kamu, suatu saat kamu akan mengerti. Shalom saudara, saudara sudah mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari seorang wanita yang dahulu tidak percaya Kristus, akhirnya percaya Yesus dan menerima Yesus, dan akhirnya dibaptis. Silakan saudara share video untuk memberkati saudara-saudara kita yang lain, sehingga menjadi kesaksian dan banyak orang dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati.